Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nur Sarah Nurkolbi. Ibu-ibu semua bisa panggil saya dengan kesebutan Nur Sarah atau Mbak Kolbi. Di sini saya dari Keperawatan Stikim Jakarta akan menjelaskan sedikit tentang infeksi saluran kemih. Diharapkan ibu-ibu semua dari pemaparan yang saya jelaskan, ibu-ibu semua bisa mengerti mulai dari pengertian apa itu infeksi saluran kemih atau ISK, penyebab, hingga pencegahannya seperti apa. Nah, bagi ibu-ibu semua yang ingin minta izin keluar selama acara berlangsung, ibu-ibu semua dapat terlebih dahulu izin kepada saya. Waktunya kurang lebih 15-20 menit. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Baik, kalau begitu saya mulai ya. Nah, ibu-ibu semua, di sini saya mempunyai beberapa pamflet. Nanti pamflet-pamflet ini saya akan bagikan kepada ibu-ibu semua satu persatu agar ibu-ibu semua bisa membaca pamflet ini dan lebih mengerti lagi apa itu ISK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian sendiri dari ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, seperti ini, Bu. Ya, infeksi saluran kemih ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kalau ibu-ibu tidak tahu mikroorganisme itu makhluk kecil seperti kuman, seperti itu, yang ada di dalam saluran kemih kita. Ini berbahaya, Ibu ya. Nah, lalu apa saja penyebab dari infeksi saluran kemih ini? Nah, ibu-ibu semua bisa melihatnya di dalam pamflet ini. Ada gambar urin kita, saluran kemih kita, lalu diperbesar. Nah, ini seperti ini kurang lebih gambaran di dalam saluran kemih kita ada kuman-kumannya, Bu. Nah, apa sih penyebab dari infeksi saluran kemih ini? Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu adanya mikroorganisme atau bahasa awamnya ya kuman-kuman seperti itu, Bu. Dari mulai kuman E. coli, Pseudomonas. Nah, itu dapat menyebabkan infeksi saluran kemih ini. Lalu ada faktor anatomi. Dan yang ketiga yang ini nih, yang sering kali kita lakukan kebiasaan buruk, yaitu menahan miksi atau menahan buang air kecil. Nah, ini tidak boleh ya ibu-ibu, karena dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Lalu hygiene yang buruk, kebersihan yang buruk. Lalu, nah ini juga yang sering terjadi kesalahan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kurangnya asupan air putih. Ini air putih ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk pencegahan dari infeksi saluran kemih ini. Lalu ada kasus lain, yaitu BPH atau benigna prostate hyperplasia. Nah, kurang lebih seperti itu penyebabnya. Lalu kita lanjut di next, apa sih tanda dan gejala dari ISK ini? Ya, kalau ibu-ibu sudah ada tanda dan gejala seperti yang tertera yang di sini, hati-hati bahwa itu adalah indikator-indikator dari infeksi saluran kemih. Ya, yang pertama yaitu seringnya buang air kecil, tapi urinnya ini keluar tidak banyak, Bu, sedikit. Rasa ingin berkemih, tapi sewaktu kita berkemih itu keluarnya sedikit gitu. Nah, biasanya disertai rasa nyeri ketika kita buang air kecil, ya. Lalu biasanya karena sering berkemih itu di malam hari
gejala sering ingin berkemihnya mulai terus-terus bertambah ya, sering terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil, lalu adanya rasa sakit, menyengat atau perih ketika buang air kecil ya, biasanya disertai dengan buang air kecil yang tidak tuntas seperti itu. Lalu urin berbau tidak sedap gitu. Kita harus peduli terhadap bau urin kita sendiri gitu. Bahwa urin yang biasanya atau urin yang normal dan urin yang abnormal, kita harus tahu gitu Bu, bahwa kalau gejala infeksi saluran kemih ini, bau urin pasien itu tidak sedap ya. Lalu biasanya urin ini berwarna gelap Bu. Urin berwarna gelap, kemerahan, bahkan keruh. Seperti itu. Dilanjut dengan perut bagian bawah terasa berat atau nyeri. Iya, biasanya perut bagian bawah itu terasa nyeri karena memang susah miksi ya, tidak keluar semua buang air kecilnya sehingga disertai rasa nyeri. Rasa nyeri ketika bermiksi, begitupun perut di bagian bawah. Lalu nyeri pada punggung bagian bawah atau samping. Nah, dilanjut dengan merasa kelelahan, ada demam dan menggigil. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu semua mengalami tanda dan gejala seperti ini, diharuskan harus cepat-cepat ke puskesmas setempat untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah, ibu-ibu semua, jika ibu-ibu sudah mengalami gejala-gejala seperti itu dan misalnya sudah dikategorikan positif mengidap ISK atau infeksi saluran kemih, lalu apa nurse yang harus kita lakukan gitu. Nah, di pamflet ini sudah dijelaskan, saya jelaskan kembali. Yang pertama, segera hubungi dokter secepat mungkin. Karena di balai desa ini dekat dengan puskesmas, segera ke puskesmas sesegera mungkin untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Lalu yang kedua, konsumsi antibiotik selama 3-10 hari sesuai resep dokter. Biasanya dokter puskesmas akan memberikan antibiotik dan itu harus dihabiskan. Karena mengingat infeksi saluran kemih ini penyebab utamanya yaitu mikroorganisme atau kuman, maka itu kita berikan biasanya antibiotik. Jadi memang harus dihabiskan. Nah, biasanya ibu-ibu sendiri jika keluhannya sudah mulai mereda, obat itu tidak diteruskan. Nah, itu kesalahan yang bisa terjadi kembali ISK ini Bu. Padahal seharusnya memang jika resep dokter dihabiskan, antibiotiknya memang harus dihabiskan gitu. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi saya jelaskan, karena pola hidup kita yang kurang baik, kurang sehat, seperti kurangnya minum air putih. Nah, dari mulai sekarang kita harus memperbanyak air putih Bu. Karena air putih ini bagus sekali untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Lalu yang keempat, memperbanyak makanan buah bervitamin C dan sayur juga. Lalu jika memang ada rasa nyeri, untuk mengurangi nyeri sendiri, ibu-ibu sendiri bisa merendamnya atau membasuhnya menggunakan air hangat. Itu bisa mengeredakan nyeri. Nah, dan jangan lupa jika diikuti dengan gejala demam, beristirahatlah yang cukup. Ya, yang paling penting jika memang ada tanda dan gejala tadi, kita harus cepat-cepat ke puskesmas terdekat. Nah, ini yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan sendiri dari infeksi saluran kemih ya, ibu-ibu semua. Yang pertama, jangan menahan miksi atau jangan menahan pipis, karena ini beresiko besar terkena infeksi saluran kemih ini. Begitu Bu. Lalu yang kedua, lagi-lagi saya tekankan banyak meminum air putih. Lalu selalu
buang air kecil setelah berhubungan intim. Ini lebih baik untuk menetralisir kemungkinan mikroorganisme yang masuk ke dalam ke dalam vagina saluran kemih kita. Lalu membasuh vagina dari depan ke belakang. Nah, ini yang sering jadi permasalahan di lingkungan kita, membasuh vagina dengan cara yang salah. Biasanya ibu-ibu di sini atau ibu-ibu biasanya membasuh vagina itu dari belakang ke depan, gitu kan, dari belakang ke depan. Nah, itu salah, Bu. Harus dari depan ke belakang, maksudnya adalah dari arah vagina ke anus. Nah, itu penting sekali karena memang arah belakang atau anus itu lebih banyak mengandung kuman ketimbang arah depan gitu. Makanya kita mengajarkan cara membasuh vagina atau cebok yang benar seperti apa, yaitu dari depan ke belakang. Lalu kalau bisa, Bu, ini jangan sering-sering menggunakan pembersih organ intim ya, karena ini tidak baik untuk pH vagina kita gitu, tidak baik ya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan sedikit mengenai infeksi saluran kemih dari saya. Di sini saya mempunyai beberapa pamflet. Nanti pamflet-pamflet ini saya berikan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini agar bisa dibaca kembali, dipelajari kembali. Tentunya saya harap dengan adanya pemaparan sedikit ini dari kami, kita semua bisa mencegah infeksi saluran kemih. Ya, Bu ya. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan langsung. Oh, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti.